Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Hari ini Kamis 21 April 2022 kita boleh ada dalam ibadah Suara Fajar Sion yang disiarkan secara langsung lewat akun Facebook Jemaat Gemim Sion dan juga lewat tuntunan Tua Gereja. Saya Pendeta Alfius Gigir mengajak Ibu Bapak Saudara sekalian untuk boleh mempersiapkan diri dalam persekutuan yang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengawali ibadah ini, mari kita mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 208 ayat 1 dan 2, Fajar Hidup Berkah. Fajar hidup mereka, muncul sinar sakti, maut kalah menyerang, tak berkuasa lagi. Kubur kosong dan lengang, pintunya terbuka. Yesus bangkit dan menang, sirna awan duka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Ketika kami sebagai umat kepunyaan-Mu boleh dibangunkan di pagi hari ini, maka kami sebagai jamaat-Mu ataupun siapa saja yang menjangkau suara hamba-Mu ini rindu dalam persekutuan yang beribadah. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami, dan kami yakin dengan kesetiaan kami beribadah kepadamu, maka Engkaulah yang akan terus tetap tinggal diam dalam hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan semuanya bersesuaian dengan kehendak-Mu. Hari ini kami akan diperlengkapi kembali dengan kebenaran firman-Mu, maka kami yakin dan percaya dalam hikmat dan pengertian yang sudah Engkau karuniakan bagi kami. Engkaulah yang akan bekerja berkuasa atas kami, sehingga ketika firman-Mu akan kami baca dengan renungkan bersama, akan mendapat tempat dalam hati kepikiran kami, sehingga apa yang kami berbuat dalam kehidupan ini semuanya seturut dengan kehendak firman-Mu. Lebih jauh daripada itu, mohon ampunilah kami ya Tuhan untuk segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Maka dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah Suara Fajar Sion ini, biarlah boleh jadi hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 6b. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, Injil Markus pasal 16 ayat 16b. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pembacaannya, Markus pasal 16 ayat 6b dalam tema makna kubur kosong. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada salah satu bagian isi lagu rohani yang bunyinya seperti ini. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini adalah suatu pujian yang menjadikan iman percaya kita semakin kuat, bahwa kita percaya kepada Dia Yesus Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dalam bunyi ataupun pujian syair lagu itu, tentu bukan hanya kita akan memahami sebagai satu perubahan dari yang mati kemudian hidup kembali, tetapi di sini utamanya ialah bagaimana kematian itu telah Tuhan Yesus kalahkan. Kalimat dalam bacaan "Ia tidak ada di sini", lihat inilah tempat mereka membaringkan Dia, menunjukkan Yesus yang sudah benar-benar bangkit. Jadi di sini sangat jelas bahwa perhatian kita bukan pada kuburnya yang kosong. Sekali lagi, perhatian kita bukan pada kubur yang kosong, tetapi siapa yang istilahnya yang kasih kosong tuh kubur. Dialah Yesus yang kita imani. Dan ketika Yesus Tuhan kita kemudian tidak bangkit, maka kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, sia-sialah setiap pemberitaan firman dan kepercayaan kita. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman yang sudah kita baca bersama ini, kita mendapati ada dua hal yang dapat kita renungkan bersama. Bahwa keraguan-raguan dari para perempuan yang pergi ke kubur, baik itu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, telah tersingkirkan. Bukan hanya dengan kata dari seorang muda berjubah putih, tetapi juga fakta, bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kita pun tentu demikian. Ketika kita masih ada dalam keraguan-raguan, pertetapkanlah iman percaya kita bahwa Dia Yesus Tuhan kita yang bangkit pasti akan mengangkat juga segala macam bentuk pergumulan yang kita hadapi. Jangan pernah kita ragukan akan kuat kuasanya yang maha dahsyat. Demikian juga bagian yang kedua tentang berita Yesus yang bangkit itu harus juga diwartakan dalam hidup ini. Seperti para perempuan yang kemudian mewartakan berita ini kepada murid-murid dan kepada Petrus secara khusus, kita pun harus demikian, bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi sebagai pewarta sekaligus pelaku firman yang sejati dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih di suasana Paskah tahun 2022 ini, maka tentu kita akan menjadi pewarta kebangkitannya. Dalam hidup secara pribadi, mari kita buka hati pikiran kita tentang Yesus yang bangkit itu. Dengan kita menerima Dia masuk dalam hidup ini,
sehingga apa yang berlaku dalam kehidupan kita bukan lagi diri sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia pasal 2 ayat 20. Maka ketika Tuhan kita jadikan sebagai dasar dalam hidup ini, maka Tuhan jugalah yang akan bekerja, berkuasa, berkarya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dan kerjakan dalam semua tanggung jawab tentu didasarkan dalam iman percaya kepada Dia yang bangkit. Dan ketika kita mampu melakukan apa yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita diberkati dalam keluarga, di tengah jemaat, masyarakat, dimanapun kita pergi dan berada. Hilangkanlah segala keraguan-raguan kita, karena kita telah dimenangkan, kita telah dipulihkan, bahkan kita telah diselamatkan. Melangkahlah di dalam nama Tuhan Yesus, maka kehidupan kita, saudara dan saya, senantiasa diberkati ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syukur, dan hari ini ada anggota jemaat bahkan keluarga yang bersyukur lewat hari ulang tahun pribadi dan perkawinan. Adriana Kaparang, hari ulang tahun ke-23, keluarga Kaparang Silangan, kolom 7. Trisnawati Lumonang, hari ulang tahun ke-26, keluarga Ibu Anita Lydia Kolintama, kolom 11. Kevin Michael Mandagi, hari ulang tahun ke-42, keluarga Pendeta Mandagi Dungus, kolom 17. Claudia TG, hari ulang tahun ke-20, keluarga TG Larepos, kolom 23. Dan hari ulang tahun perkawinan ke-17, keluarga Timpolo Lahansang, kolom 20. Demikian juga masih ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, sebagaimana info dalam warta jemaat. Kita tetap menopang Riko Takasili, Bapak Frans TG, Ibu Wenda Wantalangi, Ibu Stince Mengero, dan Simon Lintang dalam keadaan sakit mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kekal, yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, dengan penghantaran Roh Kudus, kami boleh ada sampai saat ini dengan segala keberadaan kami yang kuat, yang sehat, diberkati. Ini semua membuktikan bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Karena itu setiap yang kami lakukan, kami kerjakan, termasuk penyembahan kami dalam ibadah saat ini, kami bawa sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Engkau tahu dan kenal akan kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, baik kami sebagai jemaat Gemim Sion Madidir Ure kolom 1 sampai 28, maupun jemaat tetangga, maupun siapa saja yang dapat menjangkau suara hamba-Mu. Kami yang mengikuti ibadah secara langsung, live streaming, maupun lewat tuntunan doa gereja, diberkatilah kami semua ya Tuhan, terlebih dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dengan renungkan bersama. Ajarlah kami ya Tuhan,
dalam memaknai akan kebangkitan-Mu, kami dapat mengejawantakannya dalam segala hal dan situasi kami masing-masing. Biarlah kami akan terus mampu memahami dan mengerti tentang betapa bermaknanya, berharganya kebangkitan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dan Tuhan Yesus telah mengerjakannya dalam kesempurnaan, dan tentu kami tidak akan pernah melupakannya. Bahkan dalam iman percaya kami tidak akan pernah menyangkal Engkau mengingkari janji panggilan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, dan kami akan terus menjadi alat pewarta firman dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan kesaksian pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa, dari aras sinode, aras wilayah di wilayah Bitung 9, bahkan di aras jemaat-jemaat khususnya di Jemaat Gemi Sion Madinit Ure di tempat ini. Tentu Tuhan memberkati dalam tanggung jawab kepelayanan secara khusus Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Sion, Pendeta Bapak Raymond Charles Manopo, Magister Teologia, diberkati dalam tanggung jawab hamba-Mu dalam melaksanakan semua program kerja yang ada. Biarlah semua dikerjakan dengan segala baik dan benar, tentu ditopang oleh semua badan pekerja majelis jemaat, semua diaken penatua kolom 1 sampai 28, penatua ketua Kopelka Bipra, perangkat pelayanan yang ada. Tuhan memberkati, termasuk para pendeta jemaat, Pendeta Nyonya Ellen Kurengkeng Rambing, Pendeta Nyonya Jane Mandagi Dungus, Pendeta Nyonya Rimelia Anter Semual, Pendeta Bapak Rolando Anter, dan Vikaris Pendeta Bapak Romario Semulang. Diberkatilah juga pegawai Kostor Panjusua yang hari ini bertugas, Penatua Bapak Bobi Tuange. Diberkatilah akan kehidupan kami semua dalam sukacita melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami telah membacakan nama-nama saudara-saudara kami yang menikmati berkat pertambahan usia lewat hari ulang tahun pribadi, juga hari ulang tahun perkawinan. Berkati ucapan syukur yang sudah Tuhan adakan, dan tentu dalam segala kesiapan pribadi keluarga. Ketika para pendeta akan melayani, mereka pun akan mempersiapkan segala sesuatu dengan segala baik, penuh berkenan di hadapan Tuhan lewat ibadah kunjungan hari ulang tahun di hari ini. Demikian juga kami berdoa dalam pergumulan akan saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, mereka yang sementara dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang menggunakan perawatan secara medis maupun perawatan herbal dan lain sebagainya. Tuhan kuduskan semuanya itu sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan yang dipercaya diyakini hanyalah berasal bersumber dari Engkau ya Tuhan Yesus, yang adalah tabib yang agung dan ajaib dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Bapa yang baik, kami pun mendoakan pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok daerah, secara khusus yang ada di Kota Bitung. Tuhan memberkati para pemerintah kami, biarlah dalam segala tanggung jawab yang mereka kerjakan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah semua program pembangunan, termasuk di dalamnya kegiatan penanganan COVID-19 dan juga kegiatan vaksinasi, boleh berjalan dengan segala baik. Kehidupan pemerintah kami pun kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh pengasihan. Bapa yang kekal, yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau menilik akan keberadaan kehidupan kami semua, jamaat-Mu yang boleh beribadah di saat ini. Ketika kami akan melaksanakan semua aktivitas kami dalam segala tugas kerja tanggung jawab di hari ini, kami memohon Engkau menjaga, melindungi, menyertai
menjauhkan dari segala rupa mara bahaya, kecelakaan maut yang mudah mengancam akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami yang boleh berdoa, kami bawa dan pinta semuanya ini hanya kepadamu, ya Yesus Kristus Tuhan, yang sudah bangkit dan menang atas segala kuasa maut, yang sebagai kepala gereja telah mengajar kami tahu berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita di saat ini. Kita kembali memuji Tuhan. Kesukaan Kristen nomor 25, saksikan nikmat. Jika engkau sudah rasa nikmat Tuhan yang teguh, yang sertamu nantiasa, jangan diam dan teduh. Bangun dan bersaksilah dengan kata, dengan hatimu, hidupmu yang sudahlah diserahkan guna hormat-Mu. Saksilah agar dunia kenal nikmat dan rahmat Tuhan yang kamal, yang mengerjakan selamat-Mu kekal. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus serta perantaran Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dalam semua aktivitas tugas kerja tanggung jawab di hari ini, bahkan hari esok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah Suara Fajar Sion pagi ini boleh terlaksana. Terima kasih atas keikutsertaan saudara-saudara dalam ibadah saat ini, baik lewat tuntunan doa gereja maupun secara live streaming. Tuhan memberkati dalam semua aktivitas dan tugas kerja tanggung jawab kita setiap hari. Selamat pagi. Shalom aleichem. Aleichem shalom.